COVID-19 mingguan terus menunjukkan perbaikan. Ketemu kembali bersama Dr. Royman Simanjuntak, spesialis bedah torak, kardio, dan vaskuler. Kali ini di topik yang saya akan sampaikan adalah mengenai vaksin kembali guys. Setelah beberapa topik yang lalu saya sudah membahas mengenai kopi, cabai, dan terakhir saya mewawancara Dr. Endang mengenai gizi. Kali ini saya kembali kepada topik vaksinasi. Seperti kita ketahui guys, di belakangan hari ini bahwa kita mengalami penurunan kasus ya, dan kita merasakan usaha yang maksimal dari pemerintah dengan PPKM level 3 sudah menunjukkan hasil yang baik. Kali ini saya akan membahas satu topik mengenai booster vaksinasi COVID-19. Apa itu guys? Saat ini angka vaksinasi di Indonesia mencapai 18,7% telah divaksinasi lengkap yang telah menerima 2 dosis vaksin. Ya, vaksin COVID itu sendiri terdapat beberapa jenis dengan efektivitas yang berbeda-beda, seperti vaksin Moderna sebesar 64 sampai 96%, dan untuk vaksin Johnson & Johnson itu sekitar 67%, dan vaksin Pfizer yang terbaik itu hampir 64% sampai 96%, bahkan 100%. Terus lanjut, kita melihat bahwa booster vaksin ini sekarang sudah banyak dilakukan. Di Indonesia sudah kita lakukan untuk tenaga kesehatan. Dan baru-baru ini juga sudah dilakukan di negara Amerika. Ya, FDA sudah menyetujui pemberian booster vaksin. Sebenarnya apa sih vaksin booster itu? Jadi vaksin booster COVID-19 sendiri merupakan dosis vaksin tambahan yang diberikan setelah menerima vaksin pertama dan kedua vaksin COVID-19. Booster untuk apa? Kan sudah disuntik 2 kali. Itu pertanyaan yang muncul guys dari masyarakat. Berdasarkan data CDC, efektivitas vaksin dosis pertama dan kedua akan menurun pada bulan ke-6 setelah penyuntikan dosis kedua. Oleh karena itu, penyuntikan vaksin booster itu sendiri dibuat untuk membantu memperkuat sistem imun kita guys melawan virus COVID-19. Menurut FDA, penyuntikan booster vaksin Pfizer memiliki tingkat efektivitas sebesar 95%. Booster diberikan setelah kekebalan dari dosis awal mulai berkurang secara alami. Jadi diberi seperti perumpamaan nih, kita melihat nih, vaksin booster itu seperti cat rumah. Layaknya sebuah cat, jika sudah luntur akan diberikan cat lagi sebagai lapisan keduanya. Begitu pula dengan vaksin booster dosis ketiga, di mana pemberian dosis vaksin pertama dan kedua dapat membantu memperkuat sistem imun kita. Namun seiring berjalannya waktu, jumlah antibodi berkurang, sehingga perlindungan terhadap virus juga berkurang dan kurang mampu untuk melindungi terhadap varian baru seperti varian Delta. Jadi tidak heran guys, peningkatan kasus di negara-negara Eropa, Amerika Latin, ya, dan negara tetangga kita seperti Singapura, Malaysia itu ditenggarai karena adanya varian Delta. Vaksin booster juga melibatkan suatu proses yang dinamakan maturasi afinitas, di mana sel-sel tersebut akan berpindah ke kelenjar getah bening dan melakukan mutasi untuk menghasilkan antibodi yang lebih kuat dalam mengikat patogen. Jadi vaksin booster juga meningkatkan produksi sel B sehingga jumlah antibodi untuk melawan patogen ya juga meningkat. Karena kita perlu booster, apakah artinya vaksinnya sebelumnya tidak bekerja? Bukan begitu guys. Jadi vaksin COVID itu sebenarnya bekerja sudah dengan baik untuk mencegah penyakit yang parah atau gejala-gejala yang berat, perburukan gejala yang membutuhkan penanganan segera di rumah sakit dan kematian, bahkan terhadap varian Delta. Namun
ahli kesehatan mulai melihat perlindungannya juga berkurang, guys. Terutama pada populasi tertentu terhadap penyakit ringan dan sedang. Jadi, para ahli mengumpulkan data tingkat antibodi atau titer untuk melihat seberapa baik vaksin dapat bekerja. Berdasarkan data yang ada, level antibodi akan menurun setelah 6 bulan dari suntikan vaksin kedua. Kapan seharusnya seseorang mendapat booster dan jenis vaksin apa yang dapat digunakan sebagai booster, guys? CDC merekomendasikan pemberian vaksin booster COVID-19 dapat diberikan setelah 6 bulan vaksin dosis kedua. Saat ini CDC merekomendasikan jenis vaksin yang dapat digunakan sebagai booster adalah Pfizer dan Johnson & Johnson. Jenis booster vaksin COVID-19 sebaiknya sama dengan jenis vaksin pertama dan kedua. Namun jika jenis vaksin pertama dan kedua tidak tersedia untuk dosis booster, maka dapat dipertimbangkan untuk memberikan jenis booster yang lainnya. Namun khusus untuk booster Pfizer diberikan pada orang yang vaksin pertama dan kedua adalah Pfizer. Kapan seharusnya seorang mendapat booster dan jenis vaksin apa yang dapat digunakan sebagai booster? Nah, ini pada bulan April 2021, Departemen Kesehatan Inggris mengumumkan bahwa vaksin yang dapat diberikan sebagai booster ada Pfizer, Oxford yaitu AstraZeneca, dan Moderna. Nah, kita kan sudah memberikan nakes vaksin booster Moderna. Jadi, kita tidak salah, kita sudah lakukan. Untuk vaksin Pfizer diberikan 3 minggu setelah vaksin dosis kedua. Dan untuk vaksin Moderna diberikan 4 minggu setelah vaksin kedua. Siapa saja yang dapat menerima booster? Ini juga sering ditanya, guys. Apakah semua orang harus mendapat booster vaksin? Ya, mengingat bahwa baru sebesar 18,7% penduduk Indonesia yang mendapat dosis vaksin lengkap, artinya 2 dosis, maka vaksin booster belum diberikan untuk semua kalangan, guys. Untuk saat ini, Indonesia memprioritaskan pemberian booster untuk para tenaga medis. Dan menurut CDC, kriteria yang dapat menerima pasien booster saat ini adalah usia di atas 65 tahun, lansia, guys. Karena walaupun vaksin COVID efektif dalam penanganan gejala berat, namun kurang efektif dalam mencegah infeksi atau gejala ringan pada usia lansia. Dan pada usia 18 ke atas dengan kondisi medis yang mendasarinya, seperti yaitu yang ada komorbid, guys, penyakit ginjal kronis, penyakit paru kronis, diabetes, penyakit jantung, penyakit hati, imunokompromis, yaitu sistem imun lemah, ya, karena pemberian steroid atau transplantasi organ ginjal, jantung, dan lain-lain. Atau penyakit HIV, kita ketahui juga imunokompromis. Karena mereka lebih beresiko lebih tinggi terkena infeksi dan penyakit parah akibat COVID. Dan yang berikut, usia 18 tahun ke atas dengan resiko paparan COVID yang tinggi, seperti lingkungan kerjanya yang terpapar tinggi, seperti petugas medis, petugas pemerintahan ya, yang melayani masyarakat, dan staf pendidikan, guru juga penting. Apakah mereka aman dan efektif? FDA telah mengevaluasi keamanan dari vaksin Pfizer tersebut dengan cara memfollow up selama kurang lebih 2 bulan. Dari 306 partisipan yang berusia 18 sampai 55 tahun dan 12 dari mereka yang berumur 65 tahun ke atas, efek samping yang paling sering dilaporkan oleh partisipan uji klinis adalah kemerahan, bengkak di tempat suntikan, rasa lemas, sakit kepala, nyeri otot, ya baik di sendi dan meriang. Ya sepertinya sama sebenarnya dengan TB yang lain, vaksin yang lain.
FDA juga mempertimbangkan efektivitas dari dosis booster tersebut. Berdasarkan data-data dan bukti-bukti ilmiah yang tersedia, dosis booster vaksin COVID-19 Pfizer dapat secara efektif mencegah COVID-19. FDA juga telah mengakui akan manfaat yang dapat diberikan dari dosis ini lebih besar dibandingkan risiko yang dimiliki. Di Indonesia, tenaga kesehatan yang telah diberikan Sinovac dosis kedua dan diberikan Moderna sebagai booster. Hingga saat ini belum ada penelitian yang dapat memvalidasi apakah ini efektif atau tidak. Ya, kita menunggu guys. Nah, mungkin Indonesia bisa melakukan penelitian tersebut karena kita sudah banyak menerima booster Moderna khususnya tenaga kesehatan. Apa perlu menerima dosis ketiga setelah dosis pertama dan kedua? Terdapat 3 alasan kenapa kita perlu untuk menerima dosis ketiga. Satu adalah jika orang tersebut tidak respon terhadap vaksin pertama dan kedua, seperti pada orang dengan imunokompromis, maka perlu menerima vaksin dosis ketiga. Seiring berjalannya waktu, imunitas yang didapatkan setelah menerima vaksin pertama dan kedua akan menurun. Biasanya lakukan pemeriksaan tingkat antibodi di dalam tubuh. Meskipun nantinya level antibodi dalam tubuh berkurang, maka itu bukan berarti vaksin sudah tidak bekerja lagi pada tubuh. Ini pernah saya bahas, apakah perlu dilakukan pemeriksaan antibodi. Karena pada sistem kekebalan tubuh manusia terdapat adanya memori guys. Jadi kalau kita sudah pernah divaksin, berarti kan virus itu yang dimatikan atau yang RNA tadi sudah terekam di dalam tubuh kita. Bahwa kita sudah pernah terpapar dan sehingga dengan disuntiknya vaksin booster, maka respon antibodi itu akan lebih kuat. Itu alasannya. Dan yang ketiga, yang terakhir, adanya kemungkinan COVID-19 melakukan mutasi, guys. Seperti COVID-19 varian Delta, nanti juga yang Mu, ada Lambda, dan lain-lain. Itu dapat lebih cepat menyebar atau lebih ganas. Oleh karena itu, beberapa penelitian mengatakan bahwa varian Delta resisten terhadap vaksin. Oleh karena itu, dengan pemberian booster vaksin dapat mengurangi infeksi yang ringan dan infeksi yang asimptomatik. Apakah perlu menerima dosis ketiga setelah dosis pertama dan kedua lagi? Ini pertanyaan lagi nih. Perlu kita ketahui juga bahwa orang yang terkena COVID tanpa gejala memiliki kemungkinan untuk mutasi dan menyebabkan pembentukan varian COVID-19 yang baru. Dan varian COVID-19 yang baru ini mungkin bisa lebih parah daripada varian Delta. Apa saja efek samping dari booster? Ya, guys, efek samping booster seperti saya katakan di awal tadi bahwa itu sebenarnya sama saja dengan vaksin pertama dan kedua yang diberikan. Gejala yang sering dikeluhkan ya mudah lelah, nyeri pada tempat suntikan, itu yang paling sering guys. Tapi ada juga seperti sakit kepala, demam ringan, sakit otot, pembengkakan di kelenjar getah bening, di daerah ketiak, bisa juga ada. Ya, tapi itu tidak terlalu berbahaya guys. Gejala ini cepat sembuh dengan sendirinya. Ya, begitu guys. Mungkin pertanyaan-pertanyaan masih banyak guys ya. Tapi saya sudah mengumpulkan topik-topik yang penting ya untuk mengenai booster. Ya, kita menunggu penelitian lebih lanjut mengenai booster ini. Tapi kita sudah melakukannya khususnya tenaga kesehatan dan hasilnya baik ya, tapi masih menunggu penelitian tentang booster tadi. Amerika, FDA sudah melakukannya dan mereka sudah menyetujui pemberian booster vaksin ketiga ini, khususnya Pfizer, dan hasilnya juga baik. Begitu guys, semoga topik yang saya bawakan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Saya harapkan tetap menonton konten-konten saya yang sebelum-sebelumnya mengenai vaksin ya, dan mohon di-share, mohon di-komen dan subscribe.